Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suara bapak-bapak di luar. Tadi saya lihat ibu-ibu banyak di luar. Masih makan jajan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan salam itu sunnah. Ini perlu kita ketahui. Namun menjawabnya hukumnya wajib. Jadi kalau ibu tidak jawab salam kami dan jawab salam-salam yang tadi itu, berarti hukum kita adalah dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdani wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Semangat lagi untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Samping kanan di luar belum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kami hormati yaitu Bapak Pengurus Masjid dan anggota pengurus mushola, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah, singkatnya hadirin wal hadirat, adakumullah wa rahimakumullah. Cinta Rasulullah Bu? Ibu-ibu janda ada mau jawab. Ada yang nggak kebagian kah jajan? Cinta Rasulullah. Bapak-bapak, abang-abang samping kanan, cinta Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Oleh sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, man azzama, siapa yang mengagungkan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhruju minad dunya
dia tidak akan keluar dari dunia ini illa bil iman, kecuali mati dalam keadaan membawa iman. Jadi mengagungkan. Bagaimana cara kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu dengan kita menumbuhkan, menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu. Ungkapan pepatah Arab bilang, man ahabba syai'an, siapa yang cinta terhadap sesuatu, kasura zikruhu, dia banyak menyebutnya. Nah, kalau kita memang cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, mengakui umat, ingin mendapatkan syafaat, oleh sebab itu yang pertama adalah banyak-banyak baca sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuh kan diam semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sedih kayaknya ibu ya. Ada masalah di rumah. Hah, ibu-ibu? Belum gajian kah? Hah? Belum? Belum dikasih sama bapak-bapak? Jangan kasih dia juga. Ya bu ya. Jadi kalau ada menyebut namaku, sabda Rasulullah SAW, kemudian tidak mengucapkan sholawat, dialah manusia yang paling bakhil, paling pelit di dunia ini. Mau dikatakan orang bakhil? Oleh karena itu, ketika mendengar nama Rasulullah SAW, maka bersolawatlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku alfa marrah, yaitu 1000 kali. Berapa kali kita baca solawat bu? Ibu-ibu sehari baca solawat berapa? 5? Ya Allah, malahan mahalan harga bolondol Pak Ustaz. Bapak-bapak yang di luar berapa kali sholawat sehari? Piro? 45. Ya Allah, ngaku diri kita pecinta, lebih banyak mungut berondolnya daripada jumlah sholawat. Kita yang di dalam berapa kali sholawat sehari? Diam gitu. Ya, siapa yang bersolawat kepadaku 1000? Ada kita baca salawat 1000? Ada? Tidak ada gitu ya. Mulai besok sambil manen ya, pelepah itu tidak bisa turun-turun, jangan diumpat-umpat ya. Ada biasa seperti itu. Yang ngomong itu ketahuan. Ya. Jadi daripada ngomel-ngomel, disolawatin aja. Ibu-ibu mungut berondol, lumayan. Baca sholawat. Nah, siapa yang membaca sholawat 1000 sehari, lam yamut, dia tidak akan mati. Ya, tidak akan mati kecuali dia itu mati dalam husnul khotimah. Ya Allah, luar biasa sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengaku diri kita sebagai pencinta Rasulullah, sebelum merasa diri kita menyayangi Rasulullah, jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kita sebagai saudara beliau. Beliau tidak mengenal kita, tidak mengenal rupa kita. Itu yang membuat para sahabat di saat itu cemburu. Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Lah, bukan.
tetapi kalian itu adalah ashabi, sahabatku. Kemudian sahabat memberanikan diri menyampaikan, kalau gitu ya Rasulullah, siapakah yang menjadi saudaramu agar kami bisa mencintai mereka dan mendapatkan keberkahan dari mereka? Kemudian Rasulullah menjawab, kelak mereka tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat diriku, akan tetapi mereka mau mengimani apa yang aku sampaikan kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Kita ini diakui oleh, yaitu sebagai saudara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Saking besar cinta beliau, saking luasnya beliau itu cinta beliau kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah adalah sebagai, saya lihat ini apa judulnya? Hah? Kebanyakan makan kue, makanya itu keok-keok. Coba besar Halif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era milenial, ya. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak baginda Rasulullah dari awal beliau lahir sampai beliau wafat, tidak akan pernah habis waktu itu. Andaikan dicatat dengan air laut sebagai tintanya, maka tidak akan pernah. Kalau kita umpamakan sebuah buku, maka judul buku itu adalah Uswatun Hasanah. Ya, jadi apa yang kita dapat? Pertama, Bu, perbanyak sholat. Makanya kita setiap ada majelis, yaitu disuruh untuk bersolawat. Barang siapa yang tidak mengucapkan solawat di majelis itu, maka diumpamakan sebagai bangkai oleh baginda Rasulullah SAW. Baik dari awalnya, tengahnya, ataupun akhir. Ma'ijtama'a, sabda Rasulullah, tidaklah suatu perkumpulan kaumun atas kaum fi majlis, di dalam suatu majlis, walam yusalli alayya fi, dan tidak bersolawat kepadaku di dalamnya, illa tafarraqu, hingga mereka berpisah, kaqaumin tafarraqu mim mayyitin lam yaghsilu, seperti perumpamaan kaum yang merupakan, yaitu mayit ditinggalkan, yaitu dalam keadaan tidak dimandikan. Artinya kita meninggalkan tempat itu dalam keadaan yaitu bau bangkai, meninggalkan tempat tanpa sholawat. Tidak perlu di majelis, semua perkumpulan, baik di warung, di kumpul tempat kita kerja, ataupun rapat biasa, jika tidak ada nama baginda Rasulullah kita sebut sholawatnya, maka baunya itu adalah bau bangkai. Mulai sekarang, ya, masuk rumah, assalamu alayka ya Rasulullah. Apa arti assalamu alayka? Salam atasmu. Kalau kita bilang mu, berarti ada nggak orangnya? Ada. Artinya ketika setiap kita membaca sholawat, Rasulullah hadir. Ya Allah, apapun bentuk sholawat itu, sholawat nariyah, sholawat apa yang kita terima, kita dengarkan dari guru kita, untuk mendapatkan kenikmatan daripada sholawat itu, ketika bibir kita mengucapkan sholawat, mendengarkan sholawat, maka hati kita bilang, ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada kekasih. Bila perlu diajak bicara Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan saya sebagai umatmu pingin dapat syafaatmu, tetapi saya lalai menyebut nama. Tidak ada ibadah yang paling kuat kecuali sholawat, walau tak ikhlas, kata Mufti Al-Azhar Syekh Jum'ah, akan diterima oleh Allah, yaitu kecuali sholawat. Masya Allah.
Kita ini ibu datang bawa apa namanya bersodakoh, belum tentu diterima oleh Allah, karena ruh daripada amal perbuatan itu adalah ikhlas. Kita tidak tahu kan ikhlas atau gimana kita ini kan. Akan tetapi hanya ibadah sholawat dilakukan tidak disertai dengan ikhlas, Allah terima. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat dan para malaikat. Apa maknanya solawat dari Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan solawat dari Allah adalah rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah akan mendapatkan yaitu kasih sayang dari Allah. Masya Allah. Sehebat apapun ibadah kita, sumbangan kita banyak, bukan itu yang mengantarkan kita kepada surga. Yang mengantarkan kita surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkumpulnya kita di sini niatin untuk kita membersihkan diri. Jadi ulama tasawuf menjelaskan membersihkan diri itu 4 tingkatannya. Yang pertama yaitu suci hadas dan najis. Itu syariat. Tidak bisa kita sholat kalau kita tidak suci. Yang kedua secara thariqah. Apa itu? Yaitu menyucikan anggota badan kita ini. Mata kita bisa jadi melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tangan kita, kaki kita, semuanya itu, maka penyuciannya adalah dengan beristighfar. Sambil nunggu waktu, astagfirullahaladzim. Kemudian yaitu mensucikan batin. Apa itu mensucikan batin? Yang tidak di luar, yaitu hati kita. Bisa jadi hati kita di luar baik, tetapi hati kita memandang saudara kita itu tidak baik. Ya, likulli syai'in siqalah. Semuanya itu punya pembersih. Wa siqalatul qalbi zikrullah. Dan menyucikan hati itu dengan zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Makanya kalau orang sholat, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita ingat kerjaan. Betul apa betul, Pak? Pengalaman sama kita, ya. Ibu, bibir kita Allahu Akbar, hati kita melanglang buana, healing hati kita. Baru kita ingat astagfirullah, kunci motor di sana tadi. Benar apa betul, Bu? Sama-sama pengalaman kita. Ya. Kira-kira masih nggak sampai sekarang begitu? Masih. Apalagi pas musim Lebaran, Idul Fitri. Di Idul Fitri di mana di sini? Di masjid. Rame nggak kita? Rame, nggak ada tempat. Ya, ketika sholat Allahu Akbar, ibu-ibu lihat saudara kita di depan, mukenahnya saking mahalnya, harganya tidak dilepas. Harganya 1 juta. Bibir kita di belakang Allahu Akbar, mahalnya. Pengalaman, Bu, ya. Kalah harga mukenah saya. Ya. Kita sholat, kerja, makanya sunnah kita itu pakai yang tidak mengganggu jamaah di belakang. Kadang kita sholat Allahu Akbar, teman kita baru di belakang apa nih? Rundap, dibaca merek baju itu. Benar apa betul? Kalau nggak benar pasti betul. Ya Allah, berarti sholat kita hanya di mulut.
Tapi wajib itu. Kadang orang terpeleset ngaji batin, ngaji tasawuf, yang di luar jadi dalam, yang di dalam jadi luar. Ibarat pakaian, dia tidak sholat, kenapa nggak ke masjid? Ada udah sholat ini. Ibarat pakaian, maaf kata celana dalam, kalau di luar nyocok nggak dia? Ibu-ibu pakaian dalamnya di luar gimana, nyocok nggak? Nah, berarti itu sesat. Kalau ada bicarakan tasawuf, dia meninggalkan syariat, maka dia itu sesat. Jangan diikuti. Jadi di dalam dan di luar, yaitu sesuai dengan tempatnya. Ini banyak ini Pak ya, ngomongin ma'rifatullah, tapi sholat ditinggalkan. Puasa tidak dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Muhammad. Nah itu Bu ya, kuatkan syariat kita. Kenapa? Karena di akhir hayat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada kita, saking sayangnya beliau kepada kita, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, Imam Al-Ghazali nyebutin yang disebut dengan sakaratul maut, yaitu tidak ada satupun di anggota badan kita yang tidak menerima rasanya sakit itu sendiri. Ya Allah, mengencang, yaitu di dalam kitab Al-Maraqi, mengencang urat-urat baginda Rasulullah. Tidak tega putri tercinta beliau, istri tercinta beliau, nangis beliau sambil menutup mata. Kira-kira Ibu kalau ada suami meninggal, nangis enggak Bu? Nangis enggak? Enggak nangis dia Pak. Kasihan kita. Kita bapak-bapak nangis enggak kalau ada istri kita meninggal? Hah? Sedih atau bahagia? Kalau diam berarti ada tanda-tanda. Sedih atau bahagia yang di luar? Bahagia katanya. Taruhlah kita sayang, cinta kepada suami kita, istri kita, anak kita. Kira-kira mau nggak kita nemenin suami Ibu meninggal malam ini, besok semalam aja Ibu sama beliau? Allah. Katanya cinta. Bapak-bapak siap nggak nemenin istri? Masya Allah, luar biasa, pantas. Kalau cinta sudah melekat, teh upil rasa coklat. Oh, siap-siap itu bahagia punya suami yang menemaninya. Masya Allah. Nah itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, bibir beliau memutih, bergetar, tidak tega, yaitu Sayyidina Ali yang ada di saat itu. Kemudian seperti Rasulullah memberikan isyarat, yaitu Sayyidina Ali mendekatkan di telinga beliau pada bibir baginda Rasulullah SAW. Apa pesan Rasulullah? Nih, siapa tahu kita ada ini. Yaitu pertama pesan beliau, peliharalah sholat. Apa pertama Bu? Peliharalah sholat. Ada nggak kira-kira ini kita belum sholat? Nggak ada mengaku ya. Ada nggak?
Ada. Mana adik-adik? Biasa adik-adik di depan. Mana mereka itu? Adik-adik, ada enggak bapak kita belum sholat? Lebih baik saya ngaku katanya. Ibu-ibu, ada suami belum sholat? Saling lapor sudah malam nih. Bapak-bapak, ada istri belum sholat? Saling laporin. Ya Allah, mudah-mudahan Bu ya, berkah sholawat, berkah ikhlasnya kita dari selangkah rumah ke sini mendengarkan tausiah, kita saling menasihati, Allah gerakkan hati kita untuk melakukan sholat. Jangan nunggu hidayah. Hidayah itu ibarat tadi kita dibagiin waktu istirahat kue ini, dibagiin satu-satu. Ada yang nolak, tidak mau dia. Artinya apa di sini? Hidayah itu semua Allah bagikan, tetapi kadang-kadang kita tidak mau jemput hidayah. Peliharalah sholat, sabda baginda Rasul. Kemudian yaitu bantulah kaum lemah. Nah ini Bu ya. Begitu sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika beliau meninggal, yang disebut bukan tentang harta warisan untuk anak istri tercinta beliau, tetapi adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau memang kita benar mau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, karena bukan itu jadi jaminan di hadapan Allah menjadi pembela kita. Mana ada nggak yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Ada enggak lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Ada. Ya. Nabi Sulaiman kaya, tetapi di beliau tidak meninggalkan sholat. Ada enggak yang lebih miskin, lebih fakir daripada Nabi Isa? Siapa yang bilang banyak itu? Giliran miskin ngaku-ngaku. Ada nggak ini dari pejabat desa? Nanti catat Bu. Mana dia? Semiskin-miskin kita, Pak, Bu, adik, kakak, abang, bahwa masih ada kita bisa ganti baju. Baru bangun itu ya. Jadi gitu. Tapi beliau tidak meninggalkan sholat. Ada yang lebih tinggi jabatannya daripada Nabi Sulaiman kembali? Ada? Ada? Nanti dilaporkan ke KPK dari mana kekayaan itu. Tetapi beliau tidak meninggalkan sholat. Ya Allah. Ada nggak yang lebih parah sakitnya daripada Nabi Ayub? Ada, ini aja. Apa kata beliau? Ada nggak di luar ibu-ibu? Itu diam sakit perut apa itu? Ada nggak lebih berat penyakitnya? Kita sedikit-dikit penyakit kita langsung kita unggah di FB. Mohon doanya. Merasa paling tersakiti, merasa bebannya paling berat di sisi Allah. Bu, Pak, yang membuat kita ngeluh kenapa? Karena kita kebanyakan melihat nikmat orang lain yang Allah berikan daripada nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri. Padahal nikmat kita ini sehat. Tanya orang-orang kaya di rumah sakit, apa yang diminta? Apakah mau dibelikan mobil? Apakah mau ditambahkan harta? Tidak. Justru beliau itu semua masuk rumah sakit, mengeluarkan duit semuanya, jual semuanya demi mendapatkan kesehatan. Maka Rasulullah bilang apa? Jaga 5 sebelum 5. Salah satunya adalah kesehatan. Nah, alhamdulillah umur kita barokah. Kalau ada pengajian Bu, datang. Nggak usah nunggu undangan. Bu, kenapa nggak mau datang ngaji? Nggak ada undangan. Ya, apa sabda Rasulullah SAW? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha
Akan datang suatu masa pada umatku, ia lari menjauhi, yaitu orang alim, orang ahli fikih. Kira-kira terjadi nggak itu Pak sekarang? Terjadi nggak? Coba kalau band, kalau di sini nikah pakai apa dia? Band nggak? Band nggak? Nah, kira-kira banyak nggak hadir? Oh, rata-rata yang di luar itu tanpa di absen sebut nama semua. Tapi kalau hayya 'alas shalah, datang nggak kita? Nanti ada pengajian di masjid Al-Muhajirin. Al-Muhajirin pas Maulid kemarin rame nggak masjidnya? Jujur. Kadang-kadang yang jauh lebih cepat datang. Kalau yang dekat-dekat, bisa kita dengar dari rumah. Ya, kalau bisa semuanya bikin jadi panitia biar hadir nanti. Ya Pak ya, Masya Allah. Oleh karena itu, jaga umur ini Bu ya. Nikmat umur ini dijaga. Karena siapa kita banggakan di hadapan Allah? Jabatan, kekayaan, semuanya adalah pemberian dari Allah. Yang kita bawa adalah 3 kain lapis bagi laki, 5 kain lapis bagi perempuan. Tak ada si kaya, tak ada si orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Tahu sendiri ndak mau kemas. Ya Allah. Nah ini Bu ya, yang pertama apa kita dapatkan nih, jangan nanti pas pulang ditanya suami apa dapatnya Dek. Yang pertama saya dapatkan yaitu lapis. Apa katanya lagi? Aku jedek 2 saya dapat bungkusan. Rubah sekarang, ibu-ibu kalau ngaji bawa buku. Biasa ibu-ibu kalau ngaji tasnya luar biasa kayak pergi arisan. Kita tidak tahu isinya di dalam, mungkin make up banyak Bu ya. Ustadznya sedang nerangkan, alisnya karena wudhu hilang sebelah. Udah Allah ciptakan bagus-bagus alis kita, diukuris dia. Ada alisnya kayak celurit, ada kayak sabit untuk manen, ada los kayak apa? Dodos. La ilaha illallah. Jangan dirubah Bu. Syukuri. Lihat di TV alisnya pas wudhu tiba-tiba hilang sebelah alisnya. Ya Allah. Ya, mulai sekarang jangan kuris alis. Ya. Kuris ya, cukur ya. Oh ya. Kau bahasa campur ya, cukur. Shallu ala Nabi Muhammad. Kuris ya. Di Muhammad syafaat dari apa pertama kita dapat Bu? Perbanyak sholawat. Udah berapa sholawat kita nih ya Allah? Yang kedua, jaga sholat.
Nah, biar naik nikmat sholat kita itu perlu kita belajar, kuatkan syariat kita. Ada lagi namanya yaitu thariqah. Apa itu thariqah? Yaitu hati kita menyembah. Apa makna hati menyembah? Hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum maulid ini mungkin sholat kita udah pas syariatnya, tetapi hati kita kemana-mana, maka mulai sekarang belajar mengingat siapa yang kita sembah. Yang ketiga yaitu sholat secara hakikat. Apa itu sholat secara hakikat? Nyawa menyembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Yaitu wahdatul wujuh, yaitu zat. Dia melakukan sholat dirinya sendiri. Ini kadang-kadang orang keselio. Ya, maknanya apa? Ketika kita bilang Allahu Akbar, yang mengajarkan kita bisa kebaikan dalam sholat itu adalah Allah menggerakkan kita. Bisa kita bersedekah, oh bukan kita, tetapi karena ada kasih sayang Allah dimudahkan kita untuk bersedekah. Makanya disebutkan apa? Salatun daimun. Apa itu salatun daimun? Ingatannya lebih dekat daripada lehernya. Makanya biasakan diri, Bu. Pak, masuk, keluar, Allah, Allah, Allah. Orang yang membiasakan dirinya seperti ini, insya Allah di akhir napasnya itu selaras dengan dia mengucapkan Allah. Nah, mudah-mudahan Bu ya kita dapat ini luar biasa. Siapa yang meninggal di akhir umurnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Masya Allah. Nggak ada artinya isi dunia ini kalau kita di luar. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan Bu ya. Nah, oleh sebab itu di antara akhlak Rasulullah yang pertama ini yang sering kita hafal, yang pertama yaitu siddiq, jujur. Apa arti jujur di sini secara arti luas? Yaitu kalau orang bawa berita, bawa cerita sama kita, jangan cepat percaya. Teliti dulu kebenarannya, karena tanpa sengaja nanti kita akan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Oh, tahu nggak si ini? Tahu nggak si itu? Iya, kenapa? Gini. Iya kah? Lalu percaya. Itu namanya yaitu siddiq. Yang kedua yaitu apa? Amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Mulai dari diri kita. Apa amanah Allah dalam diri kita? Pertama, umur kita ini lebih banyak kemana? Apakah hal diridhai oleh Allah atau justru kita lalai dari perintah Allah? Sekarang kita tidak tahu bapak-bapak duluan atau saya duluan. Kira-kira menurut Ibu siapa yang siap duluan? Ibu-ibu mau duluan meninggal dunia? Hah? Bapak-bapak kira-kira siap nggak duluan? Kenapa nggak mau duluan? Pasrah wae. Pasrah wae. Apa? Utangnya masih banyak. Oh, curhat malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan Pak ya. Kalau kita berhutang karena sekolah anak, pondok anak, insya Allah akan Allah cukupkan. Tapi kalau kita ngutang untuk nyewa band, tidak salah bandnya itu. Tapi yang kita salah adalah gara-gara kita melalaikan orang ke jalan Allah. Nah itu Bu, pertama amanah apa? Yaitu umur. Yang kedua apa? Sehat kita. Kemana sehat kalian dulu? Ya, harta kita. Coba, berapa harta kita Bu? Berapa harta Ibu?
Berapa? Berapa harta kita, Pak? Dua. Yang pertama adalah yang sudah kita makan tadi. Ibu-ibu udah makan? Alhamdulillah. Mau lagi? Nah, bapak-bapak udah makan? Itulah rezeki kita. Niatin, jangan sampai tidak diniatin untuk ibadah, biar sehat ibadah. Ya. Yang kedua adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Nabi apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu Sayyidina Abu Bakar bilang, "Man anfaqa dirhaman." Barang siapa menafkahkan hartanya untuk maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah. Kelak dia akan menjadi temanku di dalam surga. Jadi alhamdulillah, Bu, udah ngeluarkan kah ini, Bu? Udah. Jangan takut kalau ada panitia datang minta sumbangan ikhlasnya. Misalkan tetangga kita 50, saya 100. Siap, Bu? Ada siap gadaikan apa atau apa, jual motornya untuk maulid. Kira-kira Ibu siap jual rumahnya? Ya, surga mahal, Bu. Hah? Kira-kira sanggup, Bu? Sanggup nggak? Minimal jangan pelit. Kalau ada kegiatan-kegiatan agama, siar-siar agama, bismillah, abang ngeluarkan nggak? Kata saya, 200 bang, ini mahal surga. Nah. Maulid berapa kali dalam setahun? Sekali. Ngeluarin 50. Ini kadang-kadang beda kita, Bu. Assalamualaikum, sumbangan maulid diambil. Pak dilihat 100 ikhlas, nggak jadi. Taruh yang 50. Sampai pada akhirnya yang kelihatan adalah yang bawa parang. Berapa itu, Bu? Hah? Itu pun yang lecek-lecek, yang robek, udah bolongnya luar biasa. Pingin masuk surga, pingin dapat syafaat, tapi uangnya cuma 1.000. Pinjam dulu 100. Ya, yang kedua sifat amanah. Ingat amanah Allah dalam diri kita. Kita tidak akan semuanya sehat. Hari ini kita bareng maulid, bisa jadi besok teman ibu di samping itu duluan. Hari ini Allah amanahkan untuk menyampaikan kepada ibu, bisa jadi Pak Ustadz udah almarhum, tapi ibu-ibu lah duluan, saya tidak mau. Ya. Nah, yang ketiga apa? Tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Nih buat kalian yang sedang nuntut ilmu, ya, jangan pelit. Jangan gunakan ilmu itu dibandingkan dengan nilai-nilai dunia. Ilmu itu tidak akan pernah bisa dibeli. Oleh karena itu, belajar ikhlas. Gimana cara kita belajar ikhlas? Ingat, semuanya adalah pemberian dari Allah. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Ya, makanya ya, misalkan punya 5.000, kasih 2.000. Ya, latih anak-anak kita. Kemana dia melangkah, bekali dia untuk yaitu bersedekah. Nah, itu. Jadi ilmu itu apa? Disampaikan. Kata Imam Al-Ghazali bahwa sesungguhnya walau kamu itu belajar ratusan tahun, kemudian kamu itu menghafal ribuan kitab, tetapi kamu tidak akan dapatkan kasih sayang Allah kalau kamu tidak memanfaatkan ilmu yang kamu sudah dapat. Paham, Tom? Paham, Tom? Jadi yang dinamakan hidayah itu ada ilmu kemudian diamalkan, itulah yang disebut dengan nurul hikmah, cahaya hikmah. Jadi ilmu yang barokah itu, Pak, Bu, ya, banyak orang benar, apa namanya, banyak orang pintar sekarang, Bu. Benar apa betul? Benar enggak?
Ya, tetapi kurang orang benar. Gara-gara apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, setiap anak ibu mau sekolah, baik dia mondok ataupun nuntut ilmu di tempat lainnya, jangan lupa didoakan. Nah, sambil pegang kepalanya, mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barokah. Pulangnya nanti, mudah-mudahan kamu dapat ilmu barokah. Itu yang kita utamakan, Bu. Makanya tidak akan dapat ilmu barokah seseorang kalau tidak disertai dengan akhlak. Ya, Bu ya. Yang terakhir, sifat, mudah-mudahan kita bisa contoh sama-sama belajar, yaitu patonah. Apa itu patonah? Cerdas. Mana yang disebut dengan fatona? Apakah yang bisa dalam ilmu-ilmu semuanya? Itu secara duniawi. Tetapi yang dimaksud dengan fatona di sini adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dalam setiap dia melihat orang mati. Dia mengantarkan orang ke kuburan, bukan dia ngomong-ngomong, tetapi mengambil pelajar. Oh, besok giliran saya. Maaf kata Bu ya, kalau bisa nih, kita ketika mengantarkan saudara kita di kubur itu, daripada kita ngomong-ngomong dunia, kalau bisa dibawa mikrofon atau sound system, ada yang mimpin orang baca Qul huwallah. Jadi secara tidak langsung kita mengajak orang untuk berzikir. Kan kadang-kadang kita ada sholat jenazah kebanyakan di luar daripada di dalam. Ya, ngantarkan jenazah kita, semua kita, tapi kebanyakan kita itu ngomong-ngomong dunia. Padahal ketika kita mengantarkan orang itu, bisa jadi besok kita akan diantarkan. Ini namanya patonah. Apa itu patonah? Cerdas. Pertama apa? Yaitu dengan kita banyak-banyak sholawat. Kedua, jaga sholat. Yang ketiga, yaitu belajar daripada sifat wajib baginda Rasulullah Sallallahu. Yang kaya maka amanah itu adalah kekayaan. Ya, disebutkan bahwa kelak sodako ibu, siapa yang pernah mengikut bangun musola ini ataupun di masjid ataupun di pondok pesantren dan tempat-tempat yang lainnya, sebelum malaikat mungkar nakir datang, maka amal sodakoh ibu itu datang, yaitu memberikan ketenangan kepada kita. Jangan takut bersodakoh, Bu, enggak hilang, dia akan memberikan ketenangan. Kalau banyak sodakoh kita, maka insya Allah dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Jangan takut. Tetapi kalau kita jarang sodakoh, bahkan kita itu sulit kalau dalam syiar agama, maka ya Allah, alangkah sedihnya kita. Ya Pak ya. Nah ini, Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman abad ala dika khairil khalqi sholli wa sallim daiman abad ala dika khairil khalqi
Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi udah dapat kita tadi. Yang terakhir adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa ya yang mengharapkan rahmat Allah ya dan beriman pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyak nyebut nama Allah. Banyak-banyak sama ini. Banyak-banyak nyebut nama Allah. Apa yang mahal, Bu? Ibu-ibu, apa yang mahal? Bapak-bapak, apa yang mahal? Yang mahal adalah ketenangan. Sandal jepit, sandal apa maunya itu? Ayo, ada nggak orang kaya susah? Ada orang miskin susah? Yo, giliran orang kaya susah satu ngomong, giliran orang miskin susah banyak ngomong. Kalau bab miskin semua ngaku miskin, ya. Ada enggak? Pokoknya semua susah. Makanya ketenangan itu mahal, nggak bisa dibeli dengan apapun, kecuali apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Maksudnya sederhananya, kita mengingat Allah, kita kembalikan sudah semuanya dari Allah. Apa yang membuat kita kecewa, semuanya dari Allah, titipan. Ya, kenapa kita merasa kehilangan? Karena kita merasa memiliki. Coba kalau kita bilang, oh itu adalah titipan dari Allah, insya Allah perlahan-lahan hati kita akan tenang. Lihat tuh tukang parkir, ya banyak motor. Ya nih pengajian maulid nih banyak motor. Kira-kira ini pengurus musola atau yang mengadakan maulid marah nggak dia kalau orang bawa motor itu? Marah nggak? Kenapa? Karena merasa dititipi. Jadi umur, harta, anak, istri, semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berilmu, ingat, ilmu itu bukan milik kita, itu adalah titipan dari Allah. Yang punya harta biar gampang memberi, maka ingat itu adalah titipan dari Allah. Insya Allah nikmat jadinya kita itu. Ya, itulah yang disebut dengan doa anak kita itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita semua hafal maknanya itu apa? Hanya dengan kita ridho kepada Allah, kita akan bahagia. Kita belajar Pak ya, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita datang di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat duduk kita dari awal sampai pulang kita nanti adalah berbentuk zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Itu intinya ilmu itu. Ya, kita saling doakan, bapak-bapak doakan kami, kita saling doakan. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Ini mudah-mudahan ya, mana-mana yang bisa kita amalkan, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita berbagi nasihat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, dan pasti banyak kurangnya Bu. Ya, itu karena kebodohan kami pribadi, kekurangan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mudah-mudahan
yaitu di akhir umur husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.